Selamat pagi mitra Radio Suara Jemaah FM. Kembali seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi bahwa program Cakrawala yang sudah Anda dengarkan dari 7 pagi sampai jelang pukul 10 pagi nanti. Ini juga jam 9 pagi seperti yang sudah saya infokan kita akan bergabung dengan kawan-kawan kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang sudah bersiap selalu memberikan wawasan informasi berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Yang sudah saya informasikan di awal tadi, kita akan membahas atau membincang berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan apa sih? Kok ada berkelanjutan juga? Kalau mungkin di gelaran pemilu sebelumnya, Anda juga tidak pernah mendengar seperti apa berkaitan dengan berkelanjutan. Ini nanti juga akan kita kupas tuntas, kemudian juga bisa menambah wawasan informasi kita berkaitan seputar pemilu begitu ya. Dan perlu saya informasikan, sekali lagi pemutakhiran data berkelanjutan, ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah model baru yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Nanti kalau misalnya ada salah, boleh dikoreksi oleh narasumber nanti ya. Jadi apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Jadi ini mempunyai tujuan utama, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah untuk memperbarui data sehingga akan mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan berikutnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap di saluran Zoom kita untuk narasumber pada kesempatan hari ini, Bapak Burhan Abadi, SEMSI. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Jombang, Divisi Data dan Informasi. Langsung saja saya coba manfaatkan waktu saya untuk menyapa narasumber kita. Mas Burhan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Betul sekali Mas, tetap sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, karena pandemi masih tetap berlangsung hingga sekarang. Baik Mas Burhan, sekali lagi terima kasih banyak, kita akan bersama kurang lebih sekitar 40-an menit ke depan begitu ya, didengarkan juga oleh pendengar Radio Suara Jombang FM berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini seperti apa Mas? Kita langsung masuk saja biar nanti juga ada gambaran sebelumnya. Kami persilakan Mas Burhan, monggo. Oke, terima kasih Mas Ari, pendengar suara Jombang FM yang saya hormati. Jadi tema pada pagi hari ini sesuatu yang baru ya, yaitu terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mas Ari ya, dari definisi dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Ya. Jadi ada istilah, mungkin perlu saya jelaskan juga biar lebih jelas. Betul Mas. Ada pemilu, ada pemilihan. Ada pemilu, ada pemilihan. Ada pemilu, jadi, ada pemilihan. Ya, ada pemilu, ada pemilihan. Kalau pemilu itu yang dimaksud pemilu adalah pemilu presiden, pemilu legislatif. Ya. Nah, kemudian kalau pemilihan itu kalau dulu dikenal dengan pilkada. Nah, ini pilkada, ya, pilkada. Jadi ini dasarnya adalah undang-undang yang berbeda. Kembali kepada PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi tadi juga disampaikan Mas Ari, ini adalah hal baru. Ya. Betul ya, hal baru ini Mas betul, ya. Betul, hal baru. Istilah ini, sistem ini diberlakukan saat diundangkannya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, kalau ini hal baru, nah sebelumnya apa? Nah, pertanyaannya pasti seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi sebelum terbitnya Undang-Undang 7 2017, kita telah melaksanakan sistem pendaftaran pemilih. Satu menggunakan namanya periodic list. Ya.
Jadi daftar pemilih yang disusun secara periodik atau hanya pada setiap pemilu atau pemilihan dan berakhir ketika tahapan pemilu atau pemilihan itu selesai. Jadi namanya periodik itu hanya pada saat tahapan. Nah, di Indonesia ini diterapkan dari tahun 1955 sampai tahun 2004. Oh, sampai 2004 itu ya, yang periodik. Sampai 2004, ya, periodik list namanya. Kemudian kita juga pernah mempraktekkan pendaftaran pemilih ini menggunakan istilahnya civil registry list. Apa, Mas? Apa itu? Civil registry list. Siap. Adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Nah, ini diterapkan di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2015. Jadi kalau kita baca di undang-undang yang menjadi dasar pemilihan 2014 dan pemilu 2019 berbeda. Jadi kalau di pemilu 2009 disebutkan bahwa yang menjadi dasar utama pemutakhiran data pemilih adalah DPT atau daftar pemilih tetap pemilu pemilihan sebelumnya. Nah, kemudian data kependudukan DP4 itu hanya sebagai pertimbangan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, dibalik ya. Jadi sumber utama itu adalah DP4 ya, data kependudukan. Kemudian DPT hanya dipertimbangkan. Mas, sebentar Mas, saya juga ingin bertanya begitu, kenapa sih ya selalu berganti-ganti begitu Mas? Untuk sebagai yang waktu itu yang 2009 tadi disebutkan untuk DPT-nya adalah dari data pemilu sebelumnya begitu ya. Ini kenapa selalu berganti begitu atau menyesuaikan dengan pemilu yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana itu? Atau mencari formula yang memang pas begitu? Ya, barangkali seperti itu ya. Saya tidak bisa mengomentari itu karena tugas KPU itu hanya menjalankan undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Jadi kalau undang-undangnya berubah, ya KPU harus menyesuaikan. Gitu. Menyesuaikan, begitu ya. Siap. Ya. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi sempat terpotong. Kalau tadi disampaikan ada beberapa hal yang berbeda. Mulai dari yang 1955 sampai 2004 aja berbeda, kemudian 2005 sampai 2015 pun juga berbeda. Dan ini kita masuk ke pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan begitu. Sesuai undang-undang tentu saja. Monggo Mas. Sesuai dengan undang-undang. Nah, sesuai sekali dengan apa yang disampaikan Mas Ari tadi. Nah, apa dasar dari pelaksanaan PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Satu, tentu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terutama kalau dibuka itu ada di pasal 14, di pasal 17, di pasal 20, juga di pasal 201. Itu tegas disampaikan bahwa kewajiban KPU adalah melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik. Itu tadi kata undang-undang ya Mas ya. Bahkan tadi dijelaskan dari pasal 14, 17, 20 dan 201 begitu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu begitu ya. Iya, baik. Kita juga pengen tahu ini Mas, kepo juga. Pendengar Radio Suara Jama'ah FM juga pengen tahu. Nanti di pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini menariknya itu apa saja gitu ya? Apa sih? Artinya kan setiap periode ketika gelaran pemilu pun juga pengen menghasilkan tentu saja semakin lebih bagus lagi, proses demokrasi lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Ini yang membeda, yang sesuatu yang baru ini apa sih menariknya begitu? Apa sih untungnya begitu? Nah, apa yang pertanyaan Mas Ari itu justru menjadi yang saya rasakan setelah kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Nah, itu menjadi bagian permasalahan dari pelaksanaan itu menariknya ya. Ya. Ini menjadi persoalan ya. Menjadi Jadi nanti persoalan. saya sampaikan, ya. Jadi persoalan ya. Jadi persoalan baru bagi KPU yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nanti akan saya sampaikan apa sebenarnya persoalannya. Iya. Tapi ini akan saya lanjutkan dulu ya. Baik, silakan Mas. Secara teknis ya, secara teknis KPU menerbitkan surat edaran ya 132 ya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Jadi memang secara teknis ini masih diatur di surat edaran KPU nomor 132 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yeah. Itu dasar hukumnya ya. Pertama undang-undang, kemudian yang kedua surat edaran KPU ya. Nah, kemudian saya sampaikan juga terkait dengan tadi juga sebenarnya sudah disampaikan Mas Ari ya dengan tujuan ya. Jadi tujuannya itu adalah memperbaharui data pemilih guna untuk mempermudah proses pemutakhiran pemilih pada saat pemilu maupun pemilihan berikutnya. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah memperbaharui. Apa sih memperbaharui itu? Satu, ya, memperbaharui itu adalah memasukkan warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengeluarkan ya, warga negara yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Oh gitu ya. Betul. Jadi yang pertama memasukkan yang memenuhi syarat, kemudian mengeluarkan yang tidak memenuhi syarat, kemudian juga memperbaiki elemen data. Misalnya namanya salah, Mas Ari pakai Y, mestinya pakai I, ya itu bisa. Ya. Nah, itu artinya memperbaharui. Kemudian mempermudah tentu dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harapannya KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih ya, pada saat pemilu maupun pemilihan itu menjadi lebih mudah karena sudah dilakukan secara terus-menerus ya, sudah dimutakhirkan secara terus-menerus. Itu tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian berikutnya pasti jadi menyambung juga sebenarnya sudah ditanyakan Mas Ari ya. Jadi mengapa sih PPDB itu dilakukan? Jadi tadi pertama sudah saya jawab karena perintah undang-undang ya, karena perintah undang-undang. Nah yang kedua tadi juga sudah jawab karena ini core bisnis utamanya KPU. Core bisnis utamanya KPU. Jadi ini persoalan penting bagi KPU dan mungkin bagi seluruh persoalan kepemiluan. Ya. Siap. Nah, saya ingin menyampaikan data ya. Jadi penting ya. Jadi ya karena persoalan data pemilihan itu penting. Saya ingin menyampaikan data yang dirilis oleh lembaga riset ya independen terkait dengan persoalan hukum, kemudian konstitusi dan demokrasi ya. Jadi data tahun 2017 ya. Jadi permohonan sengketa hasil pemilihan ya. Jadi Mahkamah Konstitusi menerima permohonan sengketa sebanyak 53 ya. Ini sumbernya dari kode ini ya. Kode dari 53 itu yang mempersoalkan terkait DPT itu jumlahnya 19. 19 ya. 19. Berkaitan dengan DPT. Kemudian yang kedua, netralitas penyelenggara itu 16. Kemudian pengurangan suara itu 6 ya, 6 permohonan. Politik uang 6 permohonan, kesalahan penghitungan suara 3 permohonan, syarat pencalonan 2 dan politisasi birokrasi 1.
Nah, kalau saya jumlah Mas Ari itu Ya. ada kurang lebih 36% yang mempersoalkan terkait dengan DPT. DPT. Ah, Artinya makanya. apa? Ini menduduki ranking pertama. Sama. Iya, Ranking pertama. betul, betul. Nah, ini kemudian menjadi alasan kenapa, salah satu alasan mengapa PDBB itu dilakukan. Ya. Jadi Iya. karena pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan itu, bahwa persoalan DPT itu banyak menjadi objek permohonan sengketa. Iya. Nah, itu menjadi salah satu alasan mengapa PDBB itu dilakukan. Iya, baik. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, DPT itu kalau salah satu pakar itu menyatakan ini jantungnya persoalan pemilu ya. Apa Mas? Karena Istilahnya apa? Jantungnya ya, para pakar jantungnya menyebutkan jantungnya persoalan. kepemiluan ya. Karena apa? Ini menyangkut keterlibatan publik. Iya. Menyangkut tadi juga saya sampaikan. Iya. Menyangkut hak konstitusi warga negara, hak yang paling dasar ya termasuk. Iya. Nah, tetapi beberapa bulan yang lalu juga Netgrid ya itu mengadakan webinar terkait perbandingan internasional tentang penerapan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, diundang pakar-pakar pemilu dari berbagai negara dan mereka juga menyampaikan informasi bagaimana pemutakhiran data pemilih itu pemilihan data pemilih berkelanjutan itu membawa efek negatif bagi positif ya bagi perbaikan data pemilih di berbagai negara. Ya, kita berdampak positif ya bagi pemutakhiran data pemilih. Iya. Oke, baik Mas Burhan, tentu saja juga pendengar radio Suara Jombang FM dimanapun Anda berada, yang Anda dengarkan saat ini adalah program Pojok Demokrasi, kerja bareng radio Suara Jombang FM dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini berbincang mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi yang baru saja mengikuti, ikuti terus, mudah-mudahan saja nanti juga akan menambah wawasan informasi Anda. Jadi ada kata kunci tadi dari fakta yang ada dari 2017 yang masuk ke MK ya, totalnya 53 ini berkaitan dengan yang mempersoalkan DPT sebanyak 19, sisanya 16 321 itu persoalan yang lain ya, bahkan pengurangan suara dan lain sebagainya. Memang sangat penting sekali ya, makanya KPU pun sesuai dengan surat edaran KPU 132 berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga undang-undang tadi yang sudah disebutkan, ini yang betul-betul mengawal ya bagaimana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian langkah selanjutnya, ini agar diketahui masyarakat ini nanti seperti apa Mas pemutakhiran daftar pemilihnya ini, bagaimana ini? Ya, ya. Okay. Jadi jadi memang di undang-undang itu hanya sifatnya umum ya. Jadi kewajiban bahwa kita harus melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu diatur lebih detail di surat edaran 132 itu. Nah, apa bentuk pelaksanaan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Nah, di surat edaran 132 itu KPU kabupaten diperintahkan untuk melaksanakan koordinasi, terutama kepada institusi yang menyelenggarakan urusan kependudukan, dalam ini adalah Dispenduk Capil. Jadi kita disuruh ya untuk selalu berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, kemudian juga dengan stakeholder yang lainnya. Nah, itu kita lakukan setiap bulan, Mas Ari. Setiap bulan? Setiap bulan kita melaksanakan. Dimulainya tahun 2020 awal Januari ya. Setelah pemilu 2019 kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang salah satu di surat edaran itu adalah kita untuk melaksanakan
rapat koordinasi. Jadi koordinasi terus-menerus itu kita lakukan setiap bulan. Awalnya kita hanya dengan Bawaslu, ya. Kemudian juga di Dispenduk Capil, kemudian kita perluas lagi ya, kepada Dinas Pendidikan. Ya. Kita juga koordinasi dengan Kemenak, ya. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Mas, sebentar Mas, kok dengan Dinas Pendidikan, kemudian Kemenak dan Dinas Kesehatan ini rangkaiannya di apa itu Mas? Kalau Dinas Pendidikan otomatis juga ada pemilih-pemula itu kah? Betul. Betul. Kalau dengan Kemenak? Kemenak juga pemilih pemula ya. Kesehatan? Kemudian kesehatan kita ingin mengakses data kematian. Oh, betul sekali. Ya. Pemilih yang tidak memenuhi syarat itu kan meninggal, termasuk salah satunya adalah meninggal. Berarti kemudian gue juga koordinasi dengan rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Oh, iya. Betul. Berarti dan ini akan kita perluas terus ya. Apa tadi istilahnya continuous list. Oh gitu. Continuous list begitu ya. Betul. Artinya setiap bulan melakukan koordinasi berkaitan update dengan daftar pemilih berkelanjutan ini Mas. Betul. Luar biasa. Jadi nanti mungkin perlu diundang nanti Jombang FM ini ya. Bagaimana kita tiap bulan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder. Ya. Iya, salah satunya ya. Betul. Siap. Oke. Nah, lanjut lagi Mas. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi di koordinasi itu kita juga melaksanakan pleno ya. Rapat pleno rekapitulasi. Rapat pleno rekapitulasi setiap bulan. Nah, di situ akan kita rekap data yang berhasil kita peroleh, kita himpun, baik itu data pemilih baru maupun data pemilih TMS maupun data pemilih yang melakukan ubah elemen data. Jadi tiap bulan juga kita melaksanakan pleno untuk merekapitulasi daftar pemilih yang sudah kita himpun dalam waktu satu bulan. Tidak cukup sampai di situ. Kita juga memberikan sebagai bentuk keterbukaan kita. Kita mengumumkan di website KPU. Ada diumumkan juga di website juga. Ada, ya, betul. Bisa diakses masyarakat, Mas? Di mana itu? Berarti? Ya, di website KPU. Di website KPU. kpukapjombang.go.id ya. Kemudian kita juga mengumumkan di papan pengumuman di kantor KPU. Kemudian kita juga memberikan hasil pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kepada seluruh stakeholder yang hadir pada rapat koordinasi tersebut. Siap. Oke. Nah, kemudian yang kita laksanakan lagi adalah berdasarkan surat edaran 132 itu adalah juga kita melakukan sosialisasi. Kita datang ke sekolah-sekolah ya. Kemudian kita kerjasama dengan divisi sosialisasi Tekmas ya. Untuk menitipkan materi-materi terkait dengan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Tujuannya apa? Ya, agar masyarakat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terlibat aktif ini saya coba garis bawahi Mas. Terlibat aktif bagaimana ini? Terlibat aktifnya caranya seperti apa? Yaitu dengan memberikan masukan, memberikan masukan. Kalau misalnya ya ada siswa ya yang sudah berumur 17 tahun, kita dorong untuk mereka secara aktif ya memberikan masukan kepada KPU. Saya loh sudah masuk umur 17. Saya sudah mempunyai hak pilih. Nah, untuk itu KPU juga mempermudah. Jadi di website KPU ya ada juga
formulir ya yang bisa diisi secara online untuk melaporkan ya, bahwa yang bersangkutan satu tadi adalah pemilih baru, atau sebaliknya bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Sehingga dengan demikian KPU kemudian menindaklanjuti untuk menambah atau mengeluarkan dari daftar pemilih. Iya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Artinya ada progres begitu setiap bulan. Ini artinya sangat luar biasa, Mitra, ketika Anda mendengarkan materi ini, bahwa tidak ujuk-ujuk Anda mendengar ada pemilu, pemilihan, kemudian biasanya ditempel ada daftar pemilih tetap begitu ya. Namun, melalui Radio Suara Jemaah FM, di program Pojok Demokrasi, berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan nih, jadi setiap bulan KPU berkoordinasi, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait ya, mulai dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, bahkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, kemudian apa lagi Mas? Rumah sakit bahkan juga ya. Dinas Kesehatan, rumah sakit. Iya. Ini kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat tentu saja untuk terus mengupdate bagaimana, karena sifatnya adalah continuous list begitu ya. List. Iya, oke. Mas Burhan, kita masih ada sisa waktu kurang lebih 6 menit. Apakah juga bisa ngejar dengan materinya ini, Mas? Bisa. Bisa ya. Kami persilakan. Persingkat ya. Nah, tadi yang disampaikan Mas Ari juga sebenarnya sudah nyambung sekali ini. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan persoalan ya, kendala ya, atau kendala. Betul sekali, kendala. Apa sih kendala ya? Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pertama adalah satu, terbatasnya akses kependudukan, data kependudukan ya. Iya. Jadi selama ini ya, karena di undang-undang itu, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada klausul yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Dirjen Dukcapil, ya, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan data kependudukan, ya, data kependudukan setiap 6 bulan sekali kepada KPU RI, yang tentu nanti akan juga disampaikan kepada KPU Kabupaten. Nah ini sampai hari ini belum terjadi, sehingga itu sedikit banyak memberikan kendala bagi kita untuk secara optimal melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tetapi kita tunggu saja itu, mudah-mudahan kita segera memperoleh data itu. Nah, kemudian yang kedua, ini persoalan klasik sebenarnya. Dari pemilu ke pemilu, saya sering menuliskan laporan penyelenggaraan pemilu, baik pemilu maupun pemilihan, itu terkait dengan kurangnya peran aktif masyarakat terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, seakan-akan saya sering menyampaikan juga, seakan-akan jadi tahapan ini ya, proses ini itu seakan hanya milik KPU ya. Hanya milik KPU. Nah, saya ingat waktu pemilu maupun pemilihan, bahkan kita sudah melaksanakan uji publik ya. Uji publik itu di tingkat desa dengan mengundang tokoh masyarakat, mengundang partai politik, mengundang aparat desa untuk memberikan masukan terhadap pemutakhiran data yang kita laksanakan. Itu saat pemilu ya. Itu pun kita menilai sangat kurang peran aktif masyarakat ya. Nah, apalagi kemudian pada saat tidak ada pemilu ya. Pada saat pemilu ini saya rasakan sangat kurang sekali. Maka pada kesempatan pagi ini, termasuk ini salah satunya adalah upaya KPU untuk mengajak atau mendorong peran aktif masyarakat untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jangan sampai kemudian pada saat nanti, ini kok seperti ini datanya. Padahal setiap bulan, setiap saat kita
terbuka ya, bahkan kita umumkan, kita beri ya hasil rekapitulasi dan lain sebagainya dalam rangka itu ya, untuk mendorong keterlibatan masyarakat mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang kita laksanakan nih Mas Ari dengan Jombang FM, Jombang FM bisa bisa membantu KPU untuk mendorong mewujudkan masyarakat yang punya peran aktif ya, terhadap proses yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan. Iya. Seperti itu Mas Ari. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Burhan Abadi, SE MSI, Komisioner KPU Kabupaten Jombang, Divisi Data dan Informasi. Untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jamah FM, dan sekali lagi ini memang waktunya terbatas ya, banyak hal sebenarnya ingin saya gali, namun menyesuaikan dengan waktu. Mas Burhan, sekali lagi matur suwun atas waktunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan juga tidak bosan untuk selalu berbagi informasi dengan pendengar Radio Suara Jamah FM ya Mas ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi proses demokratisasi, terutama di Kabupaten Jombang. Sekali lagi terima kasih Mas Ari, terima kasih Jombang FM. Siap, oke. Terima kasih Mas Burhan, pada kesempatan pagi hari ini sudah berbincang dengan kita di program Pojok Demokrasi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan bisa menambah wawasan kita semuanya, terutama masyarakat Kabupaten Jombang ya. Maka tadi sudah disebutkan ada hal yang dilakukan setiap bulannya, ada koordinasi untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan setiap bulannya, ada progres begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk data atau DPT, daftar pemilih tetap itu ditempelkan jelang jelang pemilu, namun ini ada sebuah progres. Kemudian Anda pun juga bisa mengakses di websitenya KPU Jombang, karena setiap bulan pun juga dipublish di sana agar sama-sama mengetahui. Kemudian juga termasuk Anda lebih berperan aktif, masyarakat Kabupaten Jombang, untuk juga proaktif ya, kalau misalnya ada pemilih pemula yang sudah masuk hak pilih, mempunyai hak pilih, ini kemudian bisa melaporkan begitu, artinya mengisi formulir yang sudah bisa diakses di ke websitenya KPU Jombang. Di mana Mas tadi Mas? KPU Jombang .go.id. Iya, .go.id ya. Ikut jombangkap.go.id. Tidak. .go.id. Oh ya, kpujombang.go.id begitu ya. Oke, bisa dilihat di sana. Matur suwun sekali lagi sudah. Terima kasih Mas Ari. Matur nuwun, terima kasih, dan tentu saja mitra Radio Suara Jamah FM, selalu kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di program Pojok Demokrasi Radio Suara Jamah FM. Saya Ari yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.